Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadankarang kembali hadir dalam dialog Halu Kamtibmas. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan tahun 2024, Desember 2024. Biasanya bulan Desember identik sekali dengan bulan-bulan yang akan banyak liburannya. Nah, ini dia. Ini mungkin salah satu juga yang akan jadi perbincangan kita pada hari ini karena ketika kita berbicara tentang Bandara Ngurah Rai, pintu masuknya masyarakat atau wisatawan, bisa dikatakan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang akan berlibur ke Pulau Bali untuk menghabiskan waktu Natal dan Tahun Baru. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres kawasan Bandara Ngurah Rai? Itu yang akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio tentunya. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak atau Kompol I Gusti Alit Putra Esos. Beliau adalah Kabak Ops Polres kawasan Bandara. Om Swastiastu Pak Gusti. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Baik, dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan seorang akademisi dari Fakultas Hukum UNUD, ada Profesor Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof. Astungkara sehat-sehat. Iya, walaupun tadi hujan cukup deras ya, cuma sebentar saja. Itu tidak mengganggu banyak aktivitas Astungkara, semuanya berjalan lancar, kita juga diberikan kesehatan tentunya. Nah, berbicara tentang, di awal saya sempat mengatakan Pak Gusti bahwa ini mungkin ini persiapan dari bandara cukup sudah diperhitungkan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Tapi bagaimana situasi terkini Kamtibmas di Polres kawasan bandara, Pak Gusti? Baik. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi dapat kami jelaskan untuk Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sampai saat ini situasi secara umum boleh dikatakan sangat-sangat kondusif. Terutama masalah khusus keamanan, kriminalitas lainnya sangat-sangat kondusif walaupun masih ada kejadian-kejadian kecil namun kita bisa atasi. Cuma yang dalam hal ini dalam hal lalu lintas yang memang sudah aktivitasnya cukup padat, itu yang sangat kita antisipasi untuk kelancaran daripada pengguna jasa bandara. Ya, bisa dikatakan kejadian-kejadian kecil seperti apa yang bisa menjadi perhatian juga yang bisa mengganggu Kamtibmas di Polres kawasan bandara itu sendiri, Pak Gusti? Baik, boleh dikatakan tadi kejadian-kejadian kecil itu misalnya kasus pencurian, terus penganiayaan, terus narkoba, ataupun mungkin riak-riak masyarakat yang memang tidak menginginkan mungkin dengan situasi yang kurang puas terhadap pelayanan bandara. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, kita dekati bagaimana upaya pihak kepolisian khususnya Polres Bandara bisa melaksanakan tugas itu supaya masyarakat pengguna jasa bandara merasa puas dan terlayani. Jadi bisa dikatakan ini kasus-kasus yang cukup menonjol, prosentasenya cukup bahkan tidak ada. Kalau kita berbicara tentang kasus-kasus yang ditangani oleh Polres kawasan Bandara Ngurah Rai, Pak Gusti? Kalau yang menonjol sekali ya kemungkinan tidak begitu nampak, tidak begitu ada. Namun ada yang menjadi khusus kasus yang menjadi perhatian, ya, seperti kemarin penggelapan atau mungkin penyelundupan daripada bibit lobster. Nah, itu merupakan kasus menonjol karena sudah menjadi instruksi dari kementerian, dari pemerintah untuk tidak boleh melaksanakan itu. Namun terdapat kasus itu di wilayah kawasan Polres Bandara. Namun itu baru hanya satu kali, jadi kita boleh dikatakan tidak begitu menonjol, tidak ada lagi. Mudah-mudahan masyarakat semakin paham itu adalah merupakan suatu pelanggaran hukum. Ya, apa upaya-upaya dari Polres Bandara sendiri untuk menangani kejadian-kejadian yang cukup membuat atau bisa dikatakan Kamtibmas di wilayah Polres kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri agar kondusif seperti itu? Nah, baik, dari pihak kepolisian khususnya Polres Bandara untuk mengantisipasi atau upaya-upaya yang kami lakukan di wilayah kawasan Polres Bandara adalah melaksanakan patroli secara rutin, terus gabungan bersama TNI AU yang ada di bandara, terus dengan APSEC, security daripada
kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai dan stakeholder yang ada, terus melaksanakan patroli dialogis, pendekatan terhadap masyarakat, pengguna jalan, pengguna jasa bandara, khususnya bagaimana kita bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya kepada sopir-sopir yang melaksanakan antar jemput di kawasan bandara. Kita betul-betul dengan pendekatan bisa membantu daripada kepolisian, khususnya tentang masalah keamanan. Jangan sampai terjadi ribut-ribut kecil walaupun kecil, karena itu merupakan center atau sentral dari internasional. Kalau di situ terjadi sesuatu walaupun kecil, itu pengaruhnya sangat luas karena itu menyangkut bandara Igusti Ngurah Rai tingkat internasional. Maka justru itulah kita betul-betul pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang tiap hari sering menggunakan jasa bandara betul-betul merasa terlayani dan aman dan mau dekat dengan pihak kepolisian khusus ataupun dengan pihak keamanan yang ada. Ya, pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Bandara terhadap mereka? Pendekatan kita lakukan adalah kita berdialog dengan mereka, terus memberikan himbauan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, ataupun ada larangan, kita melakukan upaya peneguran secara simpati. Baik. Secara Jadi humanis, betul secara humanis supaya mereka gimana bisa menerima dan tersenyum. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai mereka tidak menerima tapi dengan marah otomatis pasti akan mereka ada unsur kebencian di balik itu. Namun kalau kita bisa mengayomi masyarakat dengan baik, dengan senyum, saya yakin pasti dia menerima dengan baik. Itu harapan kita. Jadi bisa dikatakan ini pendekatan yang dilakukan dari Polres kawasan bandara dengan dialogis, kemudian humanis, itu juga akan memberikan dampak terhadap keamanan, kenyamanan yang terjadi di kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri. Betul. Baik, Pak Gusti dan juga Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kawasan Bandara, dan di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami juga akan membuka line nanti di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, mungkin saat ini atau mungkin nanti Anda juga akan menggunakan fasilitas penerbangan yang tentunya akan memberikan rasa aman, nyaman ketika Anda melakukan perjalanan ke Bali atau menuju keluar Bali. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara Ngurah Rai masih kita bahas di sore hari ini tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Bapak Kabak Ops Polres kawasan Bandara mengatakan bahwa ini situasi Kamtibmas di Polres kawasan Bandara cukup kondusif, walaupun masih ada juga kejadian-kejadian kecil yang bisa saja mengganggu kenyamanan, keamanan para pengguna fasilitas di bandara ini sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Beberapa waktu lalu sempat viral juga, banyak juga komen-komen dari masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan di bandara ini sendiri, Pak Gusti, tentang penjemputan, kemudian keberangkatan ketika mereka sudah tiba di Bali. Ini kok jauh banget mencari tempat penjemputannya, tempat parkirnya, muter-muter seperti itu. Nah, ini seperti apa ya yang harus diketahui? Apakah kurangnya sosialisasi atau memang ada alasan dari pihak bandara sendiri sehingga melakukan hal tersebut, Pak Gusti? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan kepada para pemirsa dan warga masyarakat. Baru kemarin kami juga rapat dengan pihak stakeholder dalam rangka persiapan Nataru. Dapat dijelaskan kenapa sampai menggunakan jembatan layang pada saat penjemputan itu. Jadi tujuannya yang semula... Ini di domestik ya? Iya, betul, yang domestik, betul. Jadi yang semula dia itu penjemputannya bersamaan dengan lokasi daripada yang mengantar. Nah, nanti kalau terjadi kepadatan pada saat kedatangan, secara otomatis nanti yang akan mengantar ke bandara terjadi kemacetan di pihak jalan tersebut. Nah, sehingga dari pihak bandara membuat jalan layang di atas sehingga lokasinya juga berjauhan sehingga yang mengantar masyarakat untuk berangkat khususnya domestik tidak ada hambatan. Jadi mereka begitu lewat gate itu yang jalan itu
langsung menuju daripada keberangkatan, tidak ada hambatan daripada sebelumnya. Baik. Karena khusus dibuatkan untuk kedatangan. Nah, jadi kedatangan pun jalurnya khusus sehingga untuk kelancaran lalu lintas. Jadi sama-sama tidak terhambat. Yeah. Kalau hanya kita mementingkan daripada hanya kedatangan aja, Yeah. keberangkatan mereka ngomel juga. Ini kok gara-gara ini saya lambat, padahal saya ngejar waktu supaya tidak terlambat pesawat. Nah, Bahkan- itulah pertimbangan dari pihak bandara sehingga membuat solusi atau mungkin terobosan untuk kelancaran di dalam. Ya, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang masih bertanya-tanya ini kenapa bisa terjadi hal tersebut. Nah, ini sudah dijawab langsung oleh Bapak Kabak Ops Polres kawasan bandara. Ada alasan-alasan tertentu sehingga dilakukan hal tersebut ya Pak Gusti ya untuk memperlancar arus baik kedatangan maupun mereka yang akan berangkat nantinya agar tidak terganggu. Iya, betul. Apalagi sekali. yang ngejar pesawat, sudah buru-buru macet di depan orang nyebrang. Yeah. Ini yang kadang mereka yang komplain. Nah, mungkin sementara ini yang komplain yang berdatang aja. Yeah. Yang ininya sekarang udah nyaman. Yang Langsung, mau berangkat, yang mau seperti berangkat itu. langsung di depan ini. Oke, Nah, baik. Kalau sudah datang itu tidak jadi masalah ya. Tapi yang mau berangkat itu yang buru-buru ya akan mengejar pesawat. Pesawat kok dikejar seperti itu ya. Nah, ini Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops sedikit tentang situasi terkini Kamtibmas di Polres kawasan bandara ini cukup kondusif walaupun masih ada riak-riak kecil, kejadian-kejadian kecil yang bisa saja mengganggu nanti kenyamanan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gusti ada tentang pencurian, penganiayaan, narkoba, kemudian bahkan kasus yang ditangani beberapa waktu lalu tentang penggelapan benih lobster yang akan dibawa keluar dari Bali Niki sendiri. Ya, kita patut bersyukur ya. Jadi sementara ini masih sangat kondusif ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya terus kondusif dan ini memang menjadi tugas cukup berat dari kepolisian. Di mana Bandara Ngurah Rai itu salah satu bandara internasional yang memang kompleks ya masalahnya, crowded begitu. Makanya ditingkatkan jadi Polres ya. Dulu kan masih belum masih ya. Polsek. Masih Polsek. Nah, karena masalahnya itu tadi juga sudah disampaikan dan ini bukan hanya untuk internal di Indonesia saja, tapi ini kan internasional. Yeah. Nah, sedikit ada letupan akan cepat sekali berkembang. Nah, syukur itu sudah semua bisa ditangani sehingga para pengguna bandara itu sudah merasa aman dan nyaman ya dengan kehadiran polisi di situ. Walaupun ada sedikit permasalahan-permasalahan seperti pencurian itu sudah saya rasa tidak bisa dihilangkan sama sekali, itu sulit. Karena secara teori di mana banyak ada komunikasi manusia, arus barang dan jasa, di situ pasti ada saja penyimpangan. Cuma ada konflik seperti itu. Iya, cuma perlu ditekan. Yeah. Nah, bagaimana caranya menekan? Tadi juga sudah disampaikan baik secara preventif maupun represif ya. Jadi di situ memang ada permasalahan-permasalahan yang begitu masuk bandara, nah, ini harus benar-benar aman. Nah, tadi juga disampaikan yang variabel tetapnya ini kan jam berangkatnya itu sudah pasti. Jadi yang mau berangkat ini yang harus diutamakan, karena jam berangkat sudah pasti. Yang datang itu bolehlah karena dia sudah datang. Oleh karena itu pertimbangan secara logika tadi itu memang sudah sangat logik gitu, masuk akal sekali. Begitu mereka datang tidak ada hambatan. Begitu mereka berangkat mau ke bandara tidak ada hambatan. Karena waktunya itu sudah pasti gitu. Nah, sedangkan yang datang ya ini saya lihat itu sudah bagus itu. Jadi sudah ada tangga yang langsung naik ke lantai 3 itu langsung nanti turun. Tidak apa-apa karena kita sudah tidak terikat lagi kan kalau sudah datang itu. Sudah datang bisa sampai window shopping mungkin ya di sekitar bandara seperti itu ya. Kalau mau berangkat tidak bisa window shopping. Iya, kalau berangkat ada pasti waktunya ya. Oke, ada Pak Wayan dari Plaga Badung niki yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wayan. Niki interaktif di Basiti yang nonton dibilang bagus, semua bagus. Cuman di tangan internasional dengan saksi-saksi yang online, di mana itu tolong itu ditertibkan
langsung seperti terminal kayaknya. Wah, ini terputus ya, tapi bisa diambil apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Wayan Niki sendiri dari Plage tentang kedatangan mungkin penerbangan internasional seperti itu, tentang taksi-taksi yang liar seperti itu. Istilahnya seperti itu, Pak Gusti. Seperti apa, Pak Gusti? Baik, terima kasih dari Pak Wayan yang ada di Plage. Kami dapat jelaskan sedikit. Memang di kedatangan internasional itu sering terjadi daripada penumpukan penjemputan yang boleh dikatakan taksi-taksi liar dengan taksi yang sudah dikoordinasi oleh bandara. Namun dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin taksi yang memang sudah dikoordinir atau yang sudah memiliki izin yang dikoordinir oleh pihak bandara itu yang memang harus kita utamakan. Namun dalam hal ini kita pun tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Kita berusaha untuk memberikan himbauan tidak terlalu liar dan bisa mengatur diri sebatas mana bisa penjemputan sehingga tidak kelihatan amburadul. Ya mohon maaf saja, niki boleh dikatakan seperti taksi grandong, tapi dalam hal ini kita berupaya juga pendekatan terhadap mereka sehingga tidak terjadi benturan di dalam lingkungan itu. Itu pun sebenarnya mereka ya boleh dikatakanlah sama-sama cari makan. Namun dalam hal ini kami juga menghimbau agar bisa tertib, tidak saling mengganggu. Karena seperti dibilang tadi oleh Pak Wayan itu memang seperti semrawut begitu. Kami pun dengan pihak kawasan bandara tetap berusaha untuk menghimbau kepada para sopir atau pada menjemput bisa tertib. Itu pun kami sudah koordinasi dengan menempatkan batas-batas yang boleh dilewati. Memang kadang-kadang kalau kita agak lain-lain sedikit mereka bisa loncat sampai dengan batas yang sudah ditentukan oleh pihak bandara yang sudah dibuat polis lane, artinya ya batas-batas mana yang boleh dijemput. Kadang-kadang itulah daripada mohon maaf arogan daripada para sopir, sehingga kami di sini menghimbau tolonglah bantu kami kalau kami sudah sarankan untuk tidak melewati batas, biar tidak melewati batas. Namun kami berusahalah semaksimal mungkin untuk menertibkan daripada khususnya para penjemput untuk bisa tertib dan rapi biar tidak kelihatan semrawut, karena memang betul kalau penilaian secara umum begitu datang kalau memang penjemputnya amburadul kelihatan kurang rapi, kurang bersih, kurang tidak seperti ya katakanlah bandara internasional. Nah, tapi kami di sini berusaha karena para penjemput baik dari sopir yang ada izin ataupun tidak, kadang-kadang kita juga menghimbau mereka itu dengar pada saat kita menghimbau, begitu kita mungkin pada saat patroli ngasih tahu yang lain, yang sini loncat. Nah itulah kami menghimbau, tolonglah jangan melakukan hal-hal yang merugikan. Karena kami tidak bisa mengawasi secara penuhnya untuk memasang sampai jejer polisi begitu kan. Nanti justru kalau polisi berjejer terlalu banyak dikira ada apa di bandara, malah justru malahan jadi perhatian kok ada polisi banyak ini. Tapi berusaha kami tetap melaksanakan patroli dan kami menghimbau mudah-mudahan dengan secara rutin, dan akhir ini pun kami melaksanakan gabungan dengan TNI AU, dengan polisi, dengan APSEC yang ada security untuk menghimbau kepada para penjemput itu supaya tidak amburadul. Tentunya dengan posisi yang sudah ditentukan oleh pihak bandara. Itu yang kami harapkan. Ya, tadi Bapak mengatakan tentang taksi grandong. Apa yang maksud dengan itu taksi istilah grandong, Pak? Iya, mohon maaf itu istilah yang disebut di masyarakat di sana. Kami pun sebenarnya taksi liar? Iya, sebenarnya boleh dikatakan kami sewaktu koordinasi sama pihak bandara itu mungkin taksi yang tidak ada izin gitu. Jadi sebenarnya yang ada izin itu kan yang sudah dibuat oleh pihak bandara. Itu yang kami harapkan, tapi kami maunya biar mereka sama-sama tertib. Gitu. Tidakkah ada sanksi bagi mereka yang melanggar apa yang sudah disepakati seperti itu? Apa yang sudah himbauan yang dikeluarkan oleh pihak Polres kawasan bandara ini sendiri, Pak, untuk memberikan efek jera nantinya ke depannya? Kami di sini juga tidak bisa menentukan apakah itu salah secara hukum atau tidak, asalkan mereka tidak mengganggu daripada gangguan ataupun mungkin menimbulkan gangguan kreativitas di sana. Baik. Kalau mereka menjemput, sama dengan mungkin dari pihak kita, dari pihak pribadi menjemput daripada tamu, kalau dia sebatas normal kan aman-aman saja, asalkan tidak mengganggu atau membuat situasi gaduh. Baik. Nah, kalau membuat situasi gaduh itulah yang kami amankan. Jangan sampai melakukan kalau memang mengarah dengan situasi gangguan kreativitas, kami akan proses dengan hukum. Dan ini mungkin jadi perhatian dari Pak Wayan di Plage Niki sendiri yang melihat situasi di lapangan seperti itu terjadi kejadiannya, seperti itu.
Dan pernah terjadi memang akhir ini Pak, mungkin kami tidak menutup diri sampai muncul di medsos itu justru dari pihak APSEC security karena menegur mungkin terlalu keras dengan pendekatannya mungkin mungkin dengan keras. Para penjemput, ini kadang komplain. Inilah kami masuk di situ, bagaimana caranya kita menghimbau kepada mereka dengan secara humanis supaya mereka mengerti dan paham akan tugas kita dan hak-hak mereka tuh untuk penjemputan sebatas mana. Itulah yang kami inginkan. Jadi apa yang dilakukan dari pihak Polres Bandara agar mereka juga mau tertib, Pak, ketika bukan hanya ketika diberikan himbauan, ketika ada petugas mereka tertib, tetapi ketika tidak ada petugas mereka kembali melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Nah, ini sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak bandara, khusus dengan APSEC. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami menempatkan batas-batas ataupun mungkin seperti pembatas yang boleh dilewati dengan yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau itu dilakukan mungkin secara benar oleh para pihak penjemput, saya kira bisa rapi kelihatan. Tapi kadang-kadang itulah karena dilanggar, kami pun ya tetap menghimbau karena dalam hal ini kami tidak mau ada benturan dari pihak pengguna jasa bandara dengan pihak kepolisian, kami tidak mau. Namun kami hanya bisa menghimbau dan minta tolong bagaimana biar kita tertib. Karena seperti dibilang tadi dengan Pak Rektor, menjadi itu kalau ribut kecil pun akan menjadi sorotan internasional. Jadi itu yang kami inginkan. Ya, himbauan, aturan yang dilakukan itu yang dilanggar, seperti itu ya. Iya, baik. Pak Wayan di Plago mungkin nanti ketika akan ke bandara ini sendiri bisa melihat situasi berikutnya, apakah mereka sudah mau tertib atau tidak, seperti itu. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak, Prof, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara masih kita bahas. Terima kasih kepada Pak Wayan di Plage, Plage Badung yang sudah ikut berpartisipasi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Prof, dari case atau kasus yang mungkin bisa dikatakan ini kasus juga ya, Prof, ya, ketika kita melihat situasi di bandara khususnya di kedatangan internasional itu yang juga menjadi perhatian dari Bapak Wayan Plage Niki sendiri ketika melihat ini kok sembrawut sekali apa yang terjadi. Seharusnya ini memberikan kesan ketika mereka baru pertama kali datang ke Bali harus memberikan kesan yang enak, nyaman seperti itu, Prof. Iya, saya rasa ini bagian dari salah satu case ya, kasus yang memang terjadi di bandara, dan ini pun saya lihat tidak hanya di bandara saja, juga di hampir di semua terminal kedatangan. Baik itu di terminal-terminal lewat darat, udara, itu hampir kejadian ini terjadi. Nah, kalau kita lihat secara teori, apa yang disebut dengan tertibnya. Kalau tertib ini kan ada beberapa kriteria. Ada 16 kriterianya. Salah satu misalnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau tidak sesuai, ada yang menyimpang, nah ini sudah tidak tertib. Misalnya kalau taksi, nah ini sesuai dengan aturan taksi itu seperti apa? Nah ini harus sesuai dengan aturan. Kalau sudah sesuai dengan aturan, tertib. Kalau tidak sesuai, ada yang tidak sesuai, itu liar. Nah sehingga ini yang membawa ketidaktertiban. Itu salah satu indikator. Kedua, ada indikator sesuai dengan urutan. Nah, kalau ngantre misalnya, sesuai dengan antrian, urutan itu. Nah, ketiga harus ada keseragaman. Nah, misalnya aturannya seperti ini harus seragam. Semua aturan tidak bertentangan. Aturannya itu harus disesuaikan. Misalnya aturan taksi seperti apa, aturan ini seperti apa, harus sesuai aturan taksi dengan aturan parkir, aturan jalur dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dan seterusnya. Ada 16 indikator. Nah, kalau saya lihat di bandara ini, yang pertama itu adalah tidak sesuai dengan aturan biasanya. Nah, karena main serobot. Ada penumpang datang, lalu coba-coba untuk menawarkan dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ada yang lebih berhak
sesuai dengan tata urutan taksinya misalnya, tapi penumpangnya inilah yang membawa satu api keributan ini. Ya, jadi sama-sama ingin mendapatkan tamu tersebut. Nah, kadang-kadang tamunya juga jadi bingung. Nah, ini gimana sebetulnya ini gitunya. Tamu juga tidak ngerti gimana caranya. Oleh karena itu sesuai dengan aturan, tamu itu juga harus melihat. Nah, ini seperti apa? Jangan juga tamu itu cari yang murah dan lain sebagainya. Nah, sama-sama memang harus seperti itulah kalau kita cari yang lebih murah. Nah, inilah yang membawa satu keributan sehingga memang sulit untuk membuktikan. Misalnya dia mengemukakan, oh ini saya jemput teman loh, saya sudah dipesan gitu. Apa betul temannya itu? Ya, kalau memang dia jemput teman, jemput keluarga, nah kita kan tidak bisa larang. Nah, dia memang sudah begitu datang langsung dijemput. Nah, itulah permasalahan-permasalahan. Jadi indikator yang seperti itu sering terjadi di bandara. Nah, namun kita tetap harus bagaimana mengatasi hal seperti itu. Saya rasa polisi ini sudah tahu pemetaan yang menimbulkan satu kerawanan. Nah, jadi kerawanan taksi ya di situ. Serta ini, pendekatannya ya secara humanis. Ya, pendekatannya kita tidak bisa terlalu frontal untuk pendekatan hukum lalu diproses verbal gitu kan enggak mungkin. Tapi karena ini adalah ya sama-sama tadi dibilang cari makan, bagaimana kita humanis lah pendekatannya, sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Ini memang menjadi tanggung jawab polisi, menjaga ketertiban dan keamanan itu dimanapun keberadaan polisi itu, ya itu adalah tugas yang pokok gitu. Baik, Pak Gusti, berarti ada hal yang perlu diketahui juga dalam melaksanakan tugas Polres kawasan bandara ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini ada sinergitas dengan beberapa pihak, termasuk juga dengan imigrasi dan pihak-pihak lain di bandara, Pak, untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat ketika menggunakan fasilitas di bandara itu sendiri. Baik, dalam hal ini Polres Bandara tetap secara aktif bekerja sama dengan pihak imigrasi, khususnya dalam hal penanganan kalau memang ada permasalahan, terus tukar informasi seperti perdagangan orang, terus penjemputan orang yang dari luar ataupun mungkin melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai. Nah, dari pihak imigrasi memberikan informasi, nah, kami sama-sama melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai. Nah, itu yang perlu kita lakukan kerjasama, terus termasuk dengan kita juga ikut membantu untuk memulangkan orang asing yang mungkin dalam masuk catatan merah dari pihak migrasi. Nah, itu kerjasama kita dalam hal khususnya di bandara. Itu yang kita lakukan. Ya, kita juga mengetahui ini Bali selain menjadi daerah tempat tujuan wisata yang sudah mendunia, ini akan banyak sekali atau beberapa waktu lalu pun sudah banyak sekali pelaksanaan event-event yang berskala skupnya internasional. Berarti ada skema pengamanan di bandara ketika terjadinya pelaksanaan event-event yang berskala internasional yang dilaksanakan di Bali ini sendiri, Pak Gusti. Nah, baik. Kalau event-event internasional itu sebenarnya satu komando dari Polda Bali. Baik. Nah, itu diterbitkan dalam bentuk operasi, baik itu Gapura, Puri, ataupun mungkin yang lain, itu adalah komando daripada Polda Bali. Nah, kita Polres Bandara bagian daripada kegiatan operasi tersebut. Nanti tentunya pasti akan dilibatkan untuk khususnya di bandara. Nah, tentunya juga di wilayah bandara kami tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak stakeholder yang ada di bandara, baik tentang kesiapan, kedatangan ataupun melaksanakan penjemputan daripada tamu-tamu ataupun event-event yang akan melaksanakan kegiatan di Bali. Itu yang menjadi tugas pokok kami. Itu sudah tersprint dalam lingkup operasi yang diterbitkan oleh Polda Bali. Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops ini sendiri ternyata memang dalam pelaksanaan tugas ini sendiri Polres kawasan bandara ini juga melakukan sinergitas kerjasama dengan sebutlah imigrasi bandara dan pihak-pihak lain di bandara untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Itu kan saling berhubungan, saling bersinergi itu. Para petugas lembaga-lembaga yang ada di bandara itu, terutama misalnya orang asing yang
dideportasi gitu ya, Yeah. diawasi. Kemudian yang dicekal mungkin ya, Ya, termasuk yang dicekal, kemudian ya, yang dicurigai. Yang dicurigai ini memang banyak aspeknya, agak sulit juga ini. Curiga itu dalam aspek ada sesuatu yang berkaitan dengan kriminal gitu. Misalnya itu jangan-jangan ada narkotika atau masalah teroris, ada barang-barang penyelundupan yang memang dilarang. Jadi ini luas cakupannya. Nah, sehingga ini harus berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga yang berwenang di situ. Misalnya seperti yang penyelundupan misalnya udang tadi itu, benih lobster. Nah, ini harus berkoordinasi segera dengan karantina. Kalau misalnya narkotika, ini harus berkoordinasi dengan apalagi teroris, harus berkoordinasi apalagi, atau yang dicurigai kejahatan lainnya harus koordinasi dengan siapa lagi. Jadi ya, memang banyak sekali di situ lembaga-lembaga yang harus dikoordinasikan antar kelembagaan itu. Nah, tapi polisi di sini kan tetap bagaimana itu menjaga supaya terjadi ketertiban arus orang, barang dan jasa di situ. Jadi tertib, sedikit tidak tertib ini menjadi perhatian. Dan perhatian itu akan cepat sekali berkembang karena itu adalah interaksi internasional. Nah, disinilah menjadi permasalahan dari kepolisian, itu yang pertama. Yang kedua, polisi tetap di situ kan melindungi siapapun yang berinteraksi di bandara itu. Jadi internasional di sini itu semua harus dilindungi. Jadi ini tugasnya. Nah, setelah misalnya berangkat, begitu masuk pesawat itu sudah selesai tugas polisi untuk melindungi penumpang. Jadi sudah di dalam pesawat itu sudah ranahnya, kewenangan sudah di dalam pesawat. Nah, begitu juga kedatangan, begitu datang ini sudah jadi ranahnya kepolisian. Misalnya seperti tadi disampaikan juga ada kasus di pesawat itu dia ribut, itu kan tidak boleh ribut. Sampai di luar dia langsung terjadi. Nah, ini harus diamankan supaya jangan berkembang keributan itu, apalagi menjadi perhatian orang banyak itu, wah kumpul-kumpul di situ lagi berkembang ada apa. Ini cepat harus diredam begitu. Ya, termasuk juga case atau kasus narkoba yang akan masuk ke Bali ini lewat bandara ini sendiri. Berarti yang menjadi permasalahannya mereka yang berada di luar ketika mereka akan masuk ke Bali ini sendiri. Seperti itu, Prof? Iya, berarti itu namanya apa ya? Lolos gitu ya. Ini harus pengecekan. Misalnya kalau di Bali dia ketangkap, sebelumnya dia datang dari mana? Kok bisa lolos dari situ? Nah, jadi ini betul-betul di Bali ini memang harus ketat terkait dengan masalah narkotika. Apalagi di Bali kan sudah berkali-kali itu ada ketangkap yang pabrik-pabrik narkotika. Dalam bentuk zat-zatnya memang sulit untuk dideteksi masuknya seperti apa. Karena zat-zat itu dibuat di satu pabrik di Bali menjadi narkotika ini. Yang ketiga ini kan luar biasa itu, jangan sampai terjadi yang keempat gitulah. Ini memang menjadi tugas. Nah, tapi polisi di bandara di sini itu kan melihat bagaimana barang itu kok bisa masuk ke sini. Nah, syukurlah di sini sudah ditangkap gitu. Saya rasa ini harus menggunakan alat-alat yang betul-betul canggih karena modus operandi-nya ini selalu berubah. Jadi kelihatan dari luar seperti barang biasa tapi dalamnya narkotika. Nah, namun dengan alat-alat yang canggih, apapun di dalamnya, bagaimanapun bentuk luarnya, itu semoga bisa dideteksi. Jadi pendeteksian ini bila perlu di Bali ini karena kasus narkotika ini sudah berkali-kali terjadi, alat untuk pemasangan di bandara maupun di tempat-tempat masuk di Bali ini supaya di update lebih canggih saya rasa. Bukan hanya di bandara di Bali saja, tetapi kita harapkan ini ditempatkan di seluruh bandara yang ada di Indonesia seperti itu, Prof ya. Baik, Prof dan Pak Gusti, nanti kita akan bahas tentang bagaimana persiapan pengamanan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru kita. Seperti di awal saya sempat mengatakan ini bulan Desember, bulannya liburan
Dan tentunya banyak sekali wisatawan asing atau wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Bali untuk menghabiskan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan salah satu yang menjadi perbincangan kita juga nanti adalah bagaimana menangani kemacetan yang kerap terjadi di sekitar bandara. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan bandara? Masih bersama Bapak Kompol Igusti Alit Putra SOS. Beliau adalah Kabak Ops Polres kawasan bandara. Dan juga kita hadirkan Prof. Rai Setiabudi SHMS, beliau akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Silakan, masih ada kesempatan Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Gusti, seperti di awal saya sempat mengatakan, Desember ini banyak sekali ini yang sudah menanti-nanti hari libur panjang seperti itu, Natal dan Tahun Baru. Ada persiapan pengamanan dalam menyambut Nataru ini sendiri dari Polres kawasan Bandara Ngurah Rai, Pak Gusti. Baik, terima kasih. Dalam rangka persiapan khususnya bulan Desember, hari Natal dan Tahun Baru, Polres kawasan Bandara akan melaksanakan operasi yang dinamakan adalah Operasi Lilin, Lilin Agung 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai persiapan. Kita sudah mulai rapat dengan instansi terkait, sudah 2 kali, nanti akan ada rapat berikutnya. Tentunya yang kita bahas yang paling menonjol dalam kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai adalah tentang kemacetan. Nah, ini yang memang merupakan sangat menarik. Namun dalam hal ini stakeholder yang ada juga akan tetap membantu dan melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dengan pihak kepolisian, khususnya APSEK yang ada di Angkasa Pura, terus perhubungan, terus Angkatan Udara dan kepolisian akan melaksanakan pengaturan lalu lintas yang mana pos-pos yang sudah ditentukan, titik-titik rawan kemacetan sudah kita plotting dan kita akan gabungan melaksanakan pengamanan di wilayah tersebut. Nah, tentunya pada saat-saat tertentu apabila terjadi kemacetan yang emergensi, tentunya akan ada rekayasa lalu lintas. Baik. Jadi bisa dikatakan ini juga ketika persiapan Operasi Lilin Agung ini sendiri juga membicarakan tentang mengenai menangani kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Bandara Ngurah Rai, seperti itu? Ya, Pak betul. Gusti? Karena memang yang paling menonjol dalam Operasi Lilin Agung khususnya di Polres Bandara itu adalah kemacetan. Selain itu memang kita Operasi Lilin ini adalah tentang keamanan daripada pelaksanaan baik itu daripada umat Nasrani yang melaksanakan persembahyangan itu juga kita amankan, terus masyarakat yang melaksanakan berpariwisata melewat bandara. Nah, tentunya endingnya itu adalah suatu kemacetan. Nah, di situ karena merupakan satu-satunya untuk di Bali jalur yang digunakan melalui udara adalah Bandara Igusti Ngurah Rai. Baik. Nah, ini bukan dari internasional aja, termasuk domestik. Nah, dalam hal ini seperti yang kami sampaikan tadi, pos-pos yang sudah kita tentukan dan personil pun yang kita libatkan nanti dalam operasi adalah 55 orang. Baik. 50 orang dalam operasi dan pos-pos yang sudah ditentukan dengan kesepakatan dari pihak bandara ataupun outbound yang kemarin kita laksanakan rapat, itu ada beberapa titik tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang kita lakukan dalam hal ini. Baik, Pak Gusti, ada yang menarik. Pak Gusti mengatakan bahkan untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi saudara-saudara kita umat Nasrani nanti melaksanakan ibadah, bisa dikatakan demikian. Ini apakah di bandara juga ada tempat peribadatan seperti itu? Yang saya tahu bandara tempat jalur pesawat saja. Pesawat, iya. Betul, memang di kawasan, walaupun mungkin di kawasan khusus untuk penerbangan dan parkir memang tidak ada gereja, namun di luar itu yang merupakan wilayah dari Angkasa Pura, itu wilayah Angkasa Pura itu ada suatu tempat yang dibilang sangat menarik, itu posisi yang berdekatan ada 3 tempat sembahyang di situ, pura, masjid, gereja. Nah, ini sangat-sangat bertoleransi, ketiga ini betul-betul aman di sana. Jadi
sama-sama memahami. Baik. Jadi khususnya yang sering pengguna itu kan daripada para mungkin bisa karyawan bandara yang tinggal di sana ataupun mungkin tamu yang mungkin pas kebetulan hari raya ada di situ, mereka bisa melaksanakan persembahyangan di sana. Itu jadi karena khusus daripada Natal, jadi gereja yang kita amankan pada saat hari itu. Baik, baik. Berbicara tentang personil yang dipersiapkan, ini sebenarnya berapa jumlah personil yang ada di Polres kawasan bandara ini sendiri, yang dimiliki di Polres kawasan bandara ini sendiri, Pak Gusti? Kalau secara keseluruhan jumlah personil dari kawasan Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai adalah 148. 148 Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan Itu cukup mengcover untuk kawasan Polres bandara. Kalau Apalagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Nataru nanti. Nah, sebenarnya sering kami juga melapor kepada pimpinan Bapak Kapolres, sudah berulang kali memang kalau dilihat dari segi jumlah sangat minim. Karena apa yang kita lakukan di kawasan bandara yang boleh dikatakan unit patroli dan pengamanan pos-pos itu sangat diperlukan di sana. Apalagi lalu lintas yang di jalan itu boleh dikatakan hampir setiap hari Jumat itu puncak kepadatan. Ya mungkin seperti dibilang tadi Di weekend. seperti Pak Wayan tadi amburadul, ya memang kita berusaha semaksimal mungkin. Namun puncak daripada kemacetan di situ adalah hari Jumat dan Sabtu. Nah, itu karena weekend. Namun apalagi nanti pada saat Natal ini kemungkinan akan lebih besar. Baik. Nah, justru itu kami dari Polres Bandara kami akan tetap melaporkan kepada pihak Polda untuk bisa membackup khususnya untuk lalu lintas biar bisa untuk menambah kelancaran daripada para pengguna jasa bandara supaya tidak merasa terhambat ataupun mungkin terganggu dalam perjalanan baik balik maupun kedatangan. Baik, Prof, dengan apa yang sudah disampaikan, persiapan pengamanan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru pun sudah benar-benar dipersiapkan oleh Polres kawasan bandara ini sendiri. Persiapannya, kemudian bahkan potensi-potensi yang kerawanan yang bisa saja terjadi, kemacetan, itu pun sudah menjadi atensi dari pihak Polres. Jadi saya rasa ini kan sudah acara rutin, setiap akhir tahun ledakan penumpang itu, kedatangan itu, wisatawan itu pasti sudah diperhitungkan semua. Ya. Misalnya seperti pemetaan kerawanan-kerawanan yang terjadi di bandara khususnya. Nah, yang penting itu bagaimana kita memiliki visi yang sama, petugas-petugas bandara itu untuk memberikan satu kenyamanan, keamanan bagi wisatawan yang datang atau bagi para tamu-tamu yang datang itu. Karena memang ke Bali ini kan berlibur, jadi bagaimana dia supaya merasa benar-benar happy, bahagia. Nah, bahagia itu artinya dia begitu datang secara fakta sosiologis dia melihat satu hal yang tertib. Kemudian dari tertib itu tidak cukup, dia ada satu ketidakkhawatiran. Begitu dia datang ke Bali, dia tidak khawatir. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Kalau ketidaktertiban itu misalnya terjadi sedikit pun, nah ini mereka akan merasa khawatir loh bagaimana ini. Nah, yang paling kita harus berikan satu asistensi seperti tadi itu adalah kemacetan itu. Jadi kalau di bandara itu begitu keluar sering terjadi kemacetan. Walaupun sebetulnya pemerintah sudah dengan segala daya upaya itu membuat jalan underpass, membuat tol Bali Mandara dan lain sebagainya. Tapi toh juga terjadi macet. Bahkan di jalan tol yang kadang-kadang tidak masuk akal kok bisa macet. Nah ini bagaimana? Pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Iya ini yang jangan sampai ini viral itu seluruh dunia ini. Nah, ini yang saya rasa pemetaan seperti itu sudah diantisipasi. Nah, walaupun misalnya kita tidak berani menjamin sepenuhnya bahwa kemacetan itu sudah akan bisa diatasi karena ini permasalahan-permasalahan yang memang harus dibahas masa depan seperti apa. Misalnya dari bandara harus ada jalan semacam jalan tol sampai ke Sentral Parkir Kuta misalnya. Jadi yang keluar dari bandara itu langsung tembus di Sentral Parkir Kuta gitu misalnya. Yang lain itu jalan umum jangan diganggu gitu. Nah, tapi sekarang kan jalan kepentingan umum, jalan keluar dari bandara itu jadi satu dia. Sehingga kalau lihat teori botol itu kan, nah ini besar, terus banyak yang datang, sempit kalau keluarnya, kalau botolnya kan begitu ya. Ini teori botol kan gitu. Nah, bagaimana caranya nanti biar pemerintah memikirkan ke depannya tembus di Sentral Parkir di Kuta itu. Jadi yang dari bandara itu tidak usah keluar mengganggu
apa ya, lalu lintas umum lah katakan. Baik. Ya langsung di sentral parkir nanti. Baik, nanti mungkin ada apa yang disampaikan oleh Prof ini didengar oleh pihak-pihak yang berkompeten tentunya. Pak Gusti, berarti adakah terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bandara untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara ini sendiri? Pak Gusti. Kalau terobosan, kemarin kami sudah merencanakan membuat pos tetap di domestik dan internasional. Tentunya kami sudah koordinasi dengan pihak Angkasa Pura. Jadi nanti kita akan tempatkan personil tetap di sana bersama APSEC untuk security-nya. Baik di kedatangan internasional maupun domestik, sehingga untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat para pengguna jasa bandara. Itu yang kami lakukan. Nah, terus terobosan juga termasuk melaksanakan patroli blue light tiap malam, sehingga masyarakat betul-betul merasa aman pada malam hari, tidak merasa takut, tidak merasa ada rasa tidak aman di kawasan bandara, sehingga betul-betul masyarakat merasa aman. Ya, tentunya inovasi-inovasi atau terobosan yang akan dilakukan ini sendiri untuk memberikan rasa aman seperti Pak Gusti sampaikan. Ada harapan dari Polres kawasan bandara ke depannya ini sendiri, Pak? Harapan kami kepada para pemirsa dan masyarakat pengguna jasa bandara, khususnya para penjemput di kedatangan internasional, kami harapkan tetap tertib, amanah yang menjadi batas-batas boleh menunggu, boleh menjemput kedatangan agar dilaksanakan dan agar diikuti. Jangan sampai melewati, itulah yang akan membuat timbul permasalahan. Terus yang kedua, termasuk himbauan untuk menghindari kemacetan. Mungkin masyarakat yang belum pernah masuk bandara, nanti pada saat masuk bandara harus disiapkan kartu tol. Nah, karena sekarang masuk kartu tol, masuk menggunakan kartu, balik menggunakan kartu itu lagi. Jadi pada saat mungkin perkiraan tidak bawa kartu, itulah yang membuat salah satu penghambat. Nah, jadi otomatis akan menunggu daripada pegawai di sana untuk bisa memberikan pelayanan lagi, untuk membeli kartu atau ngisi pulsa. Nah, itu salah satu penghambat. Nah, jadi harap disiapkan mulai sekarang, apabila ke bandara harus membawa kartu tol, dan kartu tolnya itu pun harus berisi uang. Jangan sampai dimasukin ternyata nggak berisi uang lagi, tentunya akan menghambat. Pak, ini saya habis ngisi ini lagi, walaupun disiapkan ini kan otomatis yang di belakang sudah antre. Nah, itu salah satu. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, khusus dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini, kemarin juga kami melaksanakan rapat ini dari pihak bandara, khususnya Otban yang kemarin memimpin rapat. Nanti rencananya, ini usulan dari beberapa peserta rapat waktu kemarin, untuk menghindari kepadatan kendaraan yang akan masuk ke bandara, akan dipersiapkan bis. Nah, mudah-mudahan ini terwujud. Dipersiapkan bis dua tempat maksudnya, itu di sentral parkir dan di Ubung rencana, supaya masyarakat yang ke bandara dengan menggunakan bis secara otomatis kendaraan itu berkurang. Itu yang diharapkan. Jadi masyarakat tidak berbondong-bondong masing-masing satu orang ke bandara. Namun kalau memang ada sentralnya, baik di Ubung yang direncanakan ini, mudah-mudahan terwujud karena rapatnya baru kemarin dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini. Itu akan dijadikan satu, setelah naik bis baru berangkat ke bandara. Nah, itu pun akan diprioritas. Nah, dalam hal ini pihak bandara juga nanti akan koordinasi dengan Polda, mungkin memberikan prioritas untuk pengawalan gitu, supaya bisa ke bandara lebih cepat. Nah, itu yang akan dilakukan pada saat rapat kemarin. Mudah-mudahan terwujud. Nah, ini dari mudah-mudahan terrealisasi ya, untuk mengurangi kemacetan tentunya ya. Terus pintu masuk pun rencana mau ditambah. Bukan yang di utama itu aja, akan dilaksanakan di gate ataupun ada jalur yang dikatakan boleh, yang belum pernah akan dicoba nanti, apakah sampai di sana pun kalau memang terjadi betul-betul kepadatan di situ. Nah, itu di gate itu ada di jalur yang agak ke selatan, itu akan dibuka seandainya terjadi kepadatan yang meningkat, khususnya pada saat ini Natal dan Tahun Baru. Baik, sudah ada hal-hal yang akan dilakukan ketika menyambut Tahun Baru ini sendiri. Kesan yang pertama tentunya kenyamanan, keamanan ketika mereka datang ke Bali ini, itu yang terpenting tentunya. Pak Gusti, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Saya Madi Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Pak.